Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempresentasikan hasil dari proposal. Untuk sebenarnya proposal yaitu proposal saya berjudul Analisis Komparatif Model Machine Learning untuk Deteksi Pengumpulan Uang Kelas menggunakan ESP32 Cam dan Inferensi Terpusat Berbasis Server. Untuk saya sendiri yaitu perkenalan Ahmad Aryo Yegriansa, NIM 30 12210005 program studi informatika. Jadi latar belakang di sini yaitu pemanfaatan ruang kelas di banyak institusi pendidikan masih berdasarkan jadwal, bukan kondisi aktual, sehingga sering terjadi ruang kosong saat jadwal akan digunakan. Atau kelebihan kapasitas ketidaksesuaian ini berdampak pada inefisiensi fasilitas dan pemborosan energi karena sistem pencahayaan dan pendingin ruangan tetap aktif tanpa mengetahui jumlah penghuni sebenarnya. Sistem deteksi okupansi konvensional berbasis sensor memiliki keterbatasan dalam akurasi dan fleksibilitas sehingga kurang optimal untuk menghitung jumlah orang secara presisi. Pendekatan computer vision berbasis machine learning mampu mendeteksi dan menghitung manusia secara real-time dan non-kontak. Namun membutuhkan arsitektur yang efisien untuk perangkat IoT berdaya rendah seperti ESP32 Cam. Berbagai model machine learning memiliki karakteristik berbeda dalam akurasi dan kecepatan, serta kajian komparatif pada skenario single kamera dan multi kamera. Ruang kelas masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan beberapa model machine learning untuk deteksi okupansi ruang kelas menggunakan ESP32 Cam dan server based inference guna menentukan model dan konfigurasi sistem yang paling efektif untuk mendukung smart classroom. Untuk rumus masalah yaitu bagaimana kinerja berbagai model machine learning dalam mendeteksi dan menghitung okupansi ruang kelas berbasis citra. Yang kedua, model machine learning manakah yang memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan kecepatan inferensi pada sistem deteksi okupansi ruang kelas. Bagaimana pengaruh penggunaan konfigurasi single kamera dan multi kamera berbasis ESP32 Cam terhadap tingkat akurasi penghitungan jumlah penghuni ruang kelas. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama membandingkan kinerja beberapa model machine learning dalam mendeteksi dan menghitung okupansi ruang kelas menggunakan ESP32 Cam. Menentukan model yang paling optimal berdasarkan akurasi dan kecepatan inferensi. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh konfigurasi single kamera dan multi kamera pada sistem deteksi okupansi ruang kelas berbasis server. Untuk penelitian terdahulu yaitu saya mengambil dari jurnalnya Zhang et al. Penelitian oleh Zhang et al. Menyimpulkan bahwa metode vision based occupancy detection berbasis deep learning mampu menghasilkan estimasi jumlah penghuni yang lebih akurat dan pada bangunan dengan tingkat okupansi tinggi dibandingkan pendekatan konvensional dan YOLO, V8X dan Vester RX. Menunjukkan performa deteksi terbaik dibandingkan SSD serta lebih andal pada kondisi kepadatan tinggi. Hasil profil okupansi berbasis deep learning yang diterapkan pada simulasi energi bangunan menghasilkan perbedaan prediksi konsumsi energi hingga 13,48% dibandingkan model okupansi tetap. Sementara beberapa model YOLO dan Vester RCN mampu mendekati kondisi aktual dengan deviasi sekitar 6,72%. Temuan ini menunjukkan bahwa deteksi okupansi berbasis visi komputer dapat meningkatkan akurasi prediksi energi dan CO2 oksigen secara signifikan serta mendukung pengelolaan bangunan yang lebih efisien dan adaptif. Untuk yang kedua yaitu saya ambil dari Zhang et al. Tapi lebih baru, membandingkan deteksi okupansi berbasis visi menggunakan kamera standar RGB dan kamera thermal murah dengan model deep learning YOLO V8 dan YOLO V10 pada berbagai eksperimen.
scene video, split video, cross video untuk mengevaluasi kemampuan umum dan kemampuan generalisasi di lingkungan dalam ruangan yang realistis. Hingga penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ideal, kedua tipe kamera mencapai akurasi hingga 98% di eksperimen chip video. Sementara dalam cross video yang lebih menantang, akurasi bervariasi hingga 78% untuk RGB dan hingga 88% untuk thermal pada dataset terbaik. Menunjukkan bahwa kamera thermal yang dilatih dengan dataset yang beragam bisa bersaing dengan kamera RGB meskipun memiliki keterbatasan dalam detail visual sekaligus mayoritas potensi kamera thermal sebagai alternatif yang lebih menjaga privasi. Dan selanjutnya yaitu saya mengambil dari paper Zaidi et al. Tahun 2022. Melakukan survei dan analisis komparatif terhadap metode deteksi objek berbasis deep learning mencakup two-stage detector RCNN dan faster RCNN. Single stage detector yaitu SSD, YOLO, efficient, serta transform based detector DTR. Menggunakan benchmark standar seperti MS, COCO, dan Pascal VOC. Hasil kajian menunjukkan bahwa model single shot modern mampu mencapai akurasi sekitar 45-56% MAP. Two-stage detectors berada pada kisaran 40-45% MAP, sedangkan transformers based detector mencapai kinerja lebih tinggi hingga sekitar 50-58% MAP meskipun dengan kebutuhan komputasi yang lebih besar. Untuk metode penelitian yaitu kemungkinan saya menggunakan YOLO, SSD MobileNet, Faster RCNN, GSRNet. Kemungkinan nanti bakal ditambah lagi saya banyak mungkin dan saya mengambil yang paling bagus akurasinya. Oke. Dan untuk proses penelitian yaitu yang langkah awalnya SSD3 itu mengambil gambar, mengambil data, lalu dimasukkan ke server dan kita proses data tadi, kita masukkan, kita hitung menggunakan model tersebut dan menghitung jumlah dan muncul hasilnya dan kita bandingkan. Setelah muncul hasilnya kita bandingkan hasil dari setiap beberapa model yang berbeda tadi. Untuk kesimpulan penelitian ini diusulkan untuk mengkaji penerapan machine learning berbasis komputer vision dalam deteksi dan menghitung okupansi ruang kelas menggunakan SP32CAM dan server-based inference. Penelitian akan dibandingkan beberapa model machine learning, yaitu YOLO V8, SSD MobileNet, Faster RCNN, dan GSRNet, serta menganalisis pengaruh konfigurasi single kamera dan multi kamera terhadap kinerja sistem. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi model dan arsitektur sistem yang paling sesuai untuk mendukung implementasi smart classroom yang efektif dan efisien. Untuk referensi saya ambil itu tadi yang itu pokoknya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.